那怒吼，你可要多撑。韩道友，有2人联手。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Hanli berkata masalah ini memang merepotkan, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Pria botak pun bertanya, maksud Hanli? Hanli menjelaskan bahwa para pemimpin aliansi pasti sudah tahu soal mata-mata lembah Mulan yang menyusup ke Tianan, dan dulu mereka juga pernah menangkap beberapa. Jadi, kultivator tingkat tinggi yang sedang dibahas itu kemungkinan mata-mata, sehingga sekte roh pengendali tidak akan bisa bertindak seenaknya. Karena beda aliansi, orang tak akan curiga kita menjebak sekte roh pengendali. Cukup jelaskan identitas dan serahkan info dari lembah Mulan. Setelah diverifikasi, sekte roh pengendali pasti makin curiga pada Penatwagu. Pria botak setuju dan menunjukkan slip giok berisi rekaman sebagai bukti. Tetua Ma lega karena rencana Hanli terlihat aman, meski rekan Daoisbu tak bisa muncul karena luka parah. Tiba-tiba penghalang cahaya perak diguncang ledakan, cakar hijau menghantamnya hingga bergetar. Pria botak kaget lalu cepat memakai segel mantra putih untuk membuka penghalang dan melihat apa yang terjadi di dalam. Tetua Ma dan pria botak langsung tegang saat melihat Gu Suangpu menghilang, diganti monster ular setengah manusia setengah iblis yang memakai pakaiannya. Tubuhnya bersisik hijau, bermata tajam, bercakar dan berekor panjang. Tetua Ma pucat dan sadar itu teknik Spirit Fuse. Gu Suangpu menyatu dengan ular giok berekor 2. Pria botak ikut panik karena teknik itu seharusnya sudah hilang, dan ia heran Gu Suangpu tak takut diusir dari siklus reinkarnasi. Pria besar baru mengaktifkan token dan melafal mantra, tapi monster dalam penghalang langsung menyembur racun ungu hitam. Pria botak memperkuat penghalang dengan segel perak, namun monster ular menerjang dan menjebolnya lalu mencoba kabur. Pria botak dan tetua Ma cepat membuat pelindung. Sadar monster ini level Nascent Soul awal dengan teknik Spirit Fuse, kekuatan setara Nascent Soul pertengahan. Saat monster mau lolos, Hanli langsung menghadang, tapi monster menyembur racun lagi. Pria botak dan tetua Ma berteriak menyuruh Hanli menghindar karena mereka butuh tenaga penuh dan masih harus waspada pada pasukan prajurit mantra. Hanli membekukan monster jadi patung es, lalu menghancurkannya dengan petir emas sampai Nascent Soul iblisnya ikut lenyap. Pria botak dan tetua Ma terpaku, sementara Hanli tenang mengambil kantong penyimpanan dan trisula, lalu mengembalikannya agar sekte roh pengendali tak bisa menuduh apa-apa. Hanli sadar ini kemenangan besar, karena lawannya setara Nascent Soul pertengahan. Pria botak dan tetua Ma makin yakin Hanli sangat kuat. Hanli bilang urusan selesai. Ia mau istirahat dan dipanggil kalau prajurit mantra muncul. Ia sengaja menunjukkan api es surgawi dan petir iblis suci karena tak bisa terus bersembunyi. Sekarang sudah Nascent Soul dan invasi Mulan membuat kekuatannya pasti ketahuan. Meski begitu, ia tetap tak akan membuka semua jurus. Ia juga sadar aki puncak ungu jadi agak tidak stabil, mungkin butuh kultivasi lebih tinggi. Tetua Ma dan senior Lu akhirnya mengakui Hanli jauh melampaui mereka, bahkan bisa menundukkan Nascent Soul pertengahan. Tetua Ma dan senior Lu senang punya Hanli, tapi heran pada api biru dan kilat emasnya. Senior Lu lalu mengajak balas lembah Mulan dengan taktik mata-mata dan menyusun rencana diam-diam. Keesokan siang, prajurit mantra datang lagi membawa badak raksasa berarmor jimat, ditunggangi wanita berjubah hijau yang memimpin. Ia merasa ada yang aneh, menyuruh Kuayao dan pendekar tua mengecek, dan mereka kaget karena larangan formasi tiba-tiba menghilang meski kabut sudah menyebar. Pasukan maju hati-hati. Kabut hilang, tapi area platform batu giok sudah hangus dan sunyi, sementara indera spiritual tetap terhalang. Kuyao curiga ini ilusi, namun wanita berjubah hijau memerintahkan tetap lanjut. Jalankan rencana hancurkan formasi, kirim beberapa orang sebagai umpan atau korban untuk cek situasi karena waktu sempit dan pasukan utama harus cepat menuju Soaring Heaven City sebelum bala bantuan Tianan tiba. Sagele mengirim sekitar 100 prajurit ke puncak untuk cek. Mereka aman dan mulai menjarah, membuat pasukan utama ikut ingin masuk.
Sagele sempat melarang dan hanya memerintahkan 100 orang menghancurkan sisa batasan, tapi akhirnya ratusan prajurit tetap menyerbu untuk menjarah. Matua sadar batas sihirnya tak kuat menahan massa. Pria botak menyesal karena perangkap tak memakan umpan. Lalu, puncak gunung tiba-tiba bergetar hebat, membuat pasukan panik dan para pemimpin formasi inti berusaha kabur, namun terjebak cakupan formasi. Kuyao panik ingin menyelamatkan orang formasi inti, tapi Sagele menganggap mereka mungkin sudah mati melawan Nation Soul. Kuyao mau menghancurkan formasi dengan esensi api, namun Sagele melarang dan menyuruh menyimpannya, sambil memperingatkan mereka soal pemuda pembunuh Sir Heaven Whip yang punya api biru dan kekuatan mengerikan. Kultivator keriput pun ketakutan dan menanyakan apakah pemuda itu punya gerakan kilat legendaris. Sagewen meremehkan lawan Nation Soul, tapi wanita berjubah hijau bilang hanya Sagele yang bisa menanganinya. Mendengar nama Santo Tianlan, Sagewen langsung mendengus dingin. Wanita berjubah hijau menyuruh serangan dimulai untuk menghancurkan formasi. Di kabut gelap, Hanli melihat mayat tanpa kepala dan kilatan cahaya biru melintas. Hanli kecewa karena kantong penyimpanan hanya berisi rongsokan. Lalu terdengar jenderang perang yang mengguncang kabut. Ia tetap tenang, membakar mayat di dekatnya dengan bola api merah, lalu terbang ke pusat kabut. Di tengah kabut, bangunan rusak tiba-tiba pulih dan para kultivator terpencar. Tetua Ma dan si botak mengawasi dari atas gedung dengan wajah muram. Mulan terlalu hati-hati. Tetua Ma cukup mengalihkan Sage Mulan. Si botak dan rekan Tawis Han mengurus sisanya dan akan memanggil rekan Tawis Bu jika genting. Tetua Ma takut monster di luar formasi terlalu kuat. Si botak berharap Murang Brothers bisa menahannya. Lalu cahaya biru melintas di kabut. Hanli muncul, bilang monster Mulan berbahaya, tapi setuju ikut rencana Senior Lu. Si botak mengandalkannya. Hanli siap berjuang demi Tianan meski musuh terlalu kuat untuk tubuhnya. Tetua Ma pesimis. Hanli merendah, si botak tetap yakin. Lalu Mulan menyerang. Langit dipenuhi cahaya merah dan banyak matahari kecil. Tetua Ma kaget. Si botak bilang itu formasi teknik roh yang dikendalikan prajurit mantra api tingkat tinggi. Hanli mengajak masuk formasi dan habisi yang lemah dulu sebelum lawan Nation Soul. Semua setuju. Si botak memimpin para kultivator formasi inti masuk kabut hijau. Hanli memberi peringatan, lalu menghilang. Pasukan mantra membentuk formasi api, memunculkan puluhan bola api besar. Kuyao memicu formasi. 6 spanduk jadi pilar merah dan 6 bola api raksasa muncul, diawasi wanita berjubah hijau. 6 bola api menyerap pilar merah, lalu melesat seperti meteor ke lautan kabut hijau. Ledakan beruntun menghempas formasi, menyapu kabut hingga 6 area besar langsung bersih tanpa kabut. Wanita berjubah hijau memperkuat badak raksasa dengan lingkaran emas, lalu badak itu mengamuk dan menerjang ke kabut hijau. Wanita berjubah hijau menyuruh pasukan mantra masuk kabut, sementara Sage Kuyao meruntuhkan batasan dengan teknik api dan akan menyusul. Serangan api berikutnya hampir menghancurkan batasan. Kuyao menerjang kabut bersama pasukan mantra. Hanli menunggu di dalam, lalu membuka mata terkejut. Hanli memasang formasi, memanggil Yin Ye, lalu menyuruhnya memancing musuh ke kabut. Jika gagal, mundur. Yin Ye siap bergerak saat tepat. Hanli masuk kabut. Batasan menyerang, tapi badak raksasa membuka jalan dan kebal. Badak raksasa membuka jalan tanpa korban, tapi tak terlihat kultivator Nation Soul. Saat pasukan lengah, 2 tombak perak melesat dari kabut. Tombak perak mengabaikan blokir, beradu di atas badak raksasa, lalu menembakkan petir ke kepalanya. Petir tak melukai badak raksasa. Tombak kabur ke kabut dan badak mengejar. Lalu ratusan kultivator muncul dan menyerang pasukan mantra Mulan. Pasukan Mulan membalas tapi kacau, sementara badak raksasa menghilang ke kabut. Saat hendak memanggil bantuan, para kultivator mundur ke kabut, membuat mereka bingung. Pemimpin prajurit mantra membagi pasukan dan memburu kultivator di kabut, yakin mereka akan kalah. Ia memimpin pengejaran. Tetua Ma muncul dan memaksa musuh keluar. Prajurit mantra keriput muncul, mengakui indera Tetua Ma kuat. Prajurit mantra keriput menyerang Tetua Ma, sementara pria botak menahan Kuyao yang murka karena rencananya gagal. Pria botak mengejek Kuyao yang sudah kelelahan.
lalu memanggil tongkat putih yang berubah jadi cahaya emas dan membentuk kera emas raksasa. Kera emas bertelinga 4 muncul dan mengancam Kuyao. Kuyao ketakutan, karena itu roh artefak. Kera itu lalu memanjangkan tongkatnya dan menyerang dengan cahaya emas. Wanita berjubah hijau masuk kabut, hendak hancurkan inti formasi dan membunuh pemuda Nascent Soul. Ia lalu langsung menyerang. Wanita berjubah hijau curiga jebakan, lalu mengeluarkan mutiara biru. Wanita berjubah hijau mengaktifkan mutiara biru, menyapu kabut hingga area bersih, lalu melihat Han Li menunggu. Ia sadar ada awan perak emas mengintai di atas. Wanita berjubah hijau mengenali kumbang pemakan emas milik Han Li dan menuduhnya membunuh Sagemu. Han Li tenang mengakui perbuatannya dan menantang jika ia ingin balas dendam. Wanita hijau menantang Han Li. Ia siap menangkapnya hidup-hidup, lalu mengaktifkan pita putih dan kuali kuning kuno. Han Li sadar kumbang pemakan emas bisa dikendalikan artefak kayu, seperti kuali roh kuning. Dan dia pernah menyiapkannya untuk melawan pengendali kumbang di masa lalu. Wanita berjubah hijau melarang Han Li mewarisi kumbang pemakan emas, lalu menyerang dengan kuali kecil. Kuali menembak awan emas, tapi serangannya meleset lalu menyapu indera spiritual. Wanita berjubah hijau melempar pita yang berubah jadi elang putih menyerang Han Li, tapi Han Li menahannya dengan jaring petir emas. Elang putih memotong jaring petir emas dengan bilah angin dan menyerang. Han Li menangkisnya dengan pedang biru, lalu membentangkan perisai biru raksasa.南龙侯，你可要多撑！韩道友，有2人联手，你做梦了！今日你难逃一死！一会儿啊，天下只有一，说不定真有与他们一战之力呢。万指一线，至于姓韩的那台山起，需要些时间。他们用的是何盾术？应该是传闻中近似是劳烦韩道友拖延一下了。你的雷遁道